Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kota Blitar akan melaksanakan wawancara atau diskusi tentang kepemimpinan Kepala Sekolah SMPN 1 Blitar dengan Bapak Yuli Setianto SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zeni Dwi Cahyanto dan Saya Febi Apriliamanto dari SMK Katolik. Saya Thomas Kristiawan Sumadi, SMP Negeri 1 Blitar. Saya Ani Juliati dari SMP 1 Blitar. Saya Martiana Dipratiwi dari SMP 1 Blitar. Saya Amdani Silvia dari SMK Indonesia Blitar. Saya Mega Wulandari dari SMK Indonesia Blitar. itulah anggota kelompok beberapa dari CGP Angkatan 8 di Kota Blitar. Pak Yuli, sebelumnya mohon izin dan mohon maaf mengganggu istirahat panjenengan. Ini kami dari CGP Angkatan 8 akan melakukan sebuah wawancara, sebuah kepemimpinan yang pernah Pak Yuli laksanakan, yaitu perihal tentang dilematika dilema etika, yaitu setiap pemimpin pastinya pernah mengalami sebuah dilema, karena setiap keputusan itu mungkin pertimbangannya antara kanan dan kiri itu sama-sama benar seperti itu. Nah, kami ingin menggali proses kepemimpinan Pak Yuli terkait dengan kasus-kasus yang pernah Pak Yuli putuskan. Nah, mungkin Pak Yuli bisa memberikan satu kasus yang sulit untuk dilupakan, yang sampai sekarang membekas di hati Pak Yuli ketika memberikan sebuah keputusan. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk dimintai pendapat terkait dengan yang tadi sudah disampaikan dan tidak mengganggu. Kebetulan memang belum jam istirahat, ini jam kerja, dan tanggung jawab kami sebagai kepala sekolah itu memang mendorong menyukseskan program guru penggerak, sehingga kalau panjenengan membutuhkan kami dalam bentuk apapun yang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk membantu. Terkait dengan pertanyaan yang pertama tentang dilema etika ketika kita harus mengambil suatu keputusan, itu memang setiap kepala sekolah memiliki standar operasional yang harus diterapkan oleh dirinya sendiri ketika harus mengambil suatu keputusan. Sudah menjadi barang pasti kalau satu keputusan itu tidak memuaskan semua pihak, itu pasti. Disinilah terjadi yang dinamakan dengan dilema etika. Artinya bahwa setiap keputusan itu mesti ada pihak yang diuntungkan, yang dirugikan, ada pihak yang merasa terbela, ada pihak yang merasa terzalimi. Nah, di sini bagaimana kepala sekolah mengambil satu keputusan? Tentunya kepala sekolah memiliki tujuan penting dengan tidak mengurangi niat untuk tidak menghormati kepada yang berbeda pendapat, tapi kepala sekolah lebih mengutamakan pada tujuan sekolah ke depan seperti apa. Artinya bahwa kepala sekolah memang tidak bisa mengikuti kemauan semua unsur, semua elemen yang ada di sekolah, tetapi kepala sekolah mesti mengambil langkah yang menurut kepala sekolah itu terbaik untuk sekolah. Tidak menjadi jaminan bahwa yang suara terbanyak itu pasti paling benar dan harus diikuti, tidak. Tapi kita melihatnya, walaupun itu sedikit suaranya atau mungkin sedikit yang berpendapat setuju, tapi kalau menurut kepala sekolah itu lebih baik untuk kepentingan sekolah, ya itulah yang diambil. Contoh, ada satu kasus guru yang disiplinnya kurang, dan ini menimbulkan ketidaknyamanan bagi semua guru di sekitarnya. Artinya menimbulkan rasa iri, kok guru ini kerjanya cuma itu aja tapi nggak mendapat teguran dari kepala sekolah misalnya, sementara yang lainnya selalu membantu sekolah untuk kegiatan apa dan sebagainya. Akhirnya muncul konflik
ada unsur ketidakpuasan dari beberapa orang guru, bahkan lebih banyak guru yang tidak puas dan mendekat ke kepala sekolah untuk mohon itu orang itu ditegur atau orang itu dipindahkan misalnya. Maka di sini kepala sekolah tidak serta-merta untuk mengiyakan, oh iya, terus laporannya nanti kami tindak lanjuti, kita pindahkan, kita mutasikan, tidak. Tapi tentunya kepala sekolah walaupun mendapatkan tekanan dari banyak guru, tetap mengedepankan personality dari guru yang bersangkutan. Kepala sekolah melakukan pendekatan secara personal. Kepala sekolah mengadakan pembinaan secara personal dan kepala sekolah menggali sebetulnya apa yang terjadi dengan guru tersebut sehingga tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugas kedinasannya. Dari sini tentunya kepala sekolah tetap harus mempertahankan seperti apapun guru itu, ya tetap kita pertahankan karena memang dia punya hak untuk mengajar di sini dan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengadakan pembinaan. Seperti itu. Ini contoh dilematika etika ya. Artinya kenapa jelas enggak disiplin kok tetap dipertahankan? Nah, itu tanggung jawab kepala sekolah untuk membina. Bukan serta-merta diminta oleh guru dipindahkan atau mungkin dinolkan jamnya ya. Kan nggak bisa seperti itu. Artinya dalam mengelola dilematika etika ini, prinsip kepala sekolah itu adalah tetap rasa saling asih, asah dan asih. Dan kepala sekolah dalam hal ini juga tidak akan bekerja sendiri. Tentunya itu nanti akan melibatkan guru-guru senior yang kita minta untuk menjadi perantara. Tidak serta-merta kepala sekolah langsung membina guru saja tidak, tapi tetap pendekatan dari guru senior. Kalau guru senior sudah tidak bisa menyelesaikan, baru kepala sekolah yang berusaha. Itu salah satu cara bagaimana mengambil keputusan yang difaktori karena adanya dilematika. Itu. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Pak. Ini tadi kan disebutkan adanya guru yang tidak disiplin. Ya. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu apakah ada gejolak dalam diri Pak Guru sendiri atau gejolak dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, tentunya kalau gejolak itu pasti. Sebagai kepala sekolah yang memiliki tanggung jawab amanah untuk membawa sekolah lebih baik, ketika melihat ada anggota sekolah yang kurang disiplin, itu kan jadi menjadi satu PR tersendiri. Dalam diri saya sendiri itu gejolak. Bagaimana caranya? Kok ini kasih kesannya menghambat program sekolah. Gejolak juga muncul dari guru-guru yang lain, itu pasti. Tapi bagaimana cara kepala sekolah mengambil sikap? Ya tentunya seperti itu tadi, pendekatan dulu. Kalau pendekatan lewat guru senior sudah tidak bisa, lain contoh gini, bagaimana untuk meredam gejolak? Kita melibatkan guru senior untuk diadakan pendekatan kepada guru yang bersangkutan. Nah, dengan melibatkan guru senior ini berarti kan sudah sedikit banyak memberikan, oh ternyata kepala sekolah juga sudah respon. Kalau saya langsung ke personilnya tanpa memberitahu guru yang lainnya, nanti kesannya ada pembiaran. Sudah ada laporan seperti ini kok kepala sekolah diam aja. Padahal kepala sekolah kerja mendekati, tapi lebih baik untuk sedikit memberikan pemahaman kepada guru-guru yang lainnya. Apa action yang dilakukan oleh kepala sekolah? Salah satunya adalah melibatkan guru senior. Nah, harapannya dengan pendekatan oleh guru senior ini, guru yang bersangkutan tidak terlalu terbeban. Kok langsung kepala sekolah yang negur kan ya? Sehingga dengan sebaya sesama teman sejarah, insya Allah lebih akomodatif, lebih komunikatif. Itu yang pertama. Yang kedua, guru senior yang kita libatkan ini kan bisa cerita ke teman-temannya. Oh sudah kok, sudah direspon sama kepala sekolah. Sehingga dengan demikian gejolak itu akan turun. Artinya bahwa laporan-laporan dari guru itu tidak dibiarkan, tapi ada respon dari kepala sekolah. Kalau gejolak dari kepala sekolah sendiri ya kami harus menyadari bahwa setiap orang itu punya karakter, punya kapabilitas, punya kompetensi. Nggak mungkin kepala sekolah langsung semua guru harus seperti ini, tidak bisa. Nah, itu cara kita memahami bahwa setiap orang punya karakter. Terima kasih Pak. Jadi selanjutnya dalam pemecahan masalah tadi kan ada pendekatan, kemudian ada pembinaan. Nah, hasil dari pembinaan ini bagaimana Pak? Alhamdulillah selama ini yang kita alami melalui pembinaan itu ya ada progres. Ya mungkin nggak perlu saya sebutkan ya, kita sama-sama tahu. Setelah saya ada
keras di dalam mengadakan pembinaan, saya sebut pelanggarannya ini gitu, ternyata bagi yang bersangkutan ya ada perkembangan lebih baik, ada perubahan lebih baik. Artinya bahwa program niatan kita untuk pembinaan secara personal ataupun melalui guru senior itu memang sudah ada hasilnya, dan gejolak dari semua guru juga sudah sedikit terlihat. Bukan sedikit sih, ya banyak meredam ya. Artinya sudah banyak perubahan dari personel yang dimaksud. Ya, jadi sudah masuk langkah-langkah dalam menghadapi gejolak. Saya mau tanya tadi, seandainya ini juga kita boleh berandai, seandainya kalau dari teman sejawat itu sudah tidak mempan, terus dari Bapak sendiri juga tidak bisa memperbaiki atau tidak membuat personnya untuk menjadi baik, itu langkah apa dari Pak Jili sebagai pimpinan untuk disiplinkan? Sebetulnya begini Pak Teman, kalau prinsip saya, dan alhamdulillah selama ini kita belum sampai mengarah ke sampai level lebih tinggi ya. Selama ini apa yang tadi kita contohkan kasus tadi itu sudah bisa teratasi di level sekolah. Artinya dengan trik-trik yang kita terapkan tadi itu, ini sudah ada perubahan dan mengarah ke lebih baik. Sebetulnya di kepala sekolah itu punya satu kartu as gitu ya untuk pegawai, yaitu berupa buku pembinaan. Lah, buku pembinaan itu biasanya diisi oleh kepala sekolah untuk person-person dalam sekolah itu, baik pegawai ataupun guru yang indisipliner. Jadi catatan, saya umum itu menyebutnya catatan jelek dari guru ataupun pegawai itu dicatat di buku pembinaan. Nah, selama ini prinsip saya, selama itu masih bisa dibina, masih bisa dibenahi, kami tidak menulis buku di buku pembinaan. Karena buku pembinaan itu nanti akan diwariskan kepada kepala sekolah berikutnya. Apakah person ini harus terhukum selamanya? Padahal kita bisa saja positif thinking setelah saya tegur berubah. Berarti kan kepala sekolah berikutnya nggak perlu tahu. Tapi kalau langsung saya tulis di buku pembinaan, mau nggak mau kepala sekolah yang berikutnya sudah punya image, ada orang ini, nggak kasihan orang ini. Mungkin sudah berubah tapi catatannya tetap jelek, tetap ada. Makanya ketika kami membina sekali, dua kali kok tidak ada perubahan, kami minta apa perlu saya tulis di buku pembinaan. Nah, kalau sudah saya katakan seperti itu, berarti ini sudah levelnya sudah 3 atau 4. Tapi alhamdulillah selama ini saya belum menuliskan itu. Artinya bahwa dalam kategori pikiran saya, guru dan tenaga pendidikan di SMP 1 itu masih dalam batas pembinaan personal, belum sampai pada catatan buku pembinaan. Itu prinsip saya. Jadi selama ini kartu as saya itu cuma apa perlu ditulis di buku pembinaan. Itu sudah cukup memberikan warning keras untuk personel yang disiplin. Kalau di buku pembinaan ternyata tetap ngotot dengan perilakunya yang nggak benar, ya kita punya level di atasnya, bidang pembinaan tenaga kependidikan, kita lapor ke sana. Tapi selama ini alhamdulillah belum. Lalu begini Pak, tadi kan Panjenengan menjelaskan ada yang mereka melalui senior, terus pengarahan itu pembinaan. Lalu hal-hal apa yang selama ini tuh yang dianggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus di lemah etika ini? Sebetulnya gini, kalau pengambilan keputusan dilema etika, terkait dengan dilema etika, kita harus melihat ini kasus personal guru tenaga pendidikan atau kasus peserta didik. Kalau kasus guru dan tenaga pendidikan, kita tidak bisa mengambil suara terbanyak. Tidak bisa, karena ini menyangkut kredibilitas guru dengan guru yang lain. Maka ini lebih banyak lebih banyak didominasi oleh guru senior dan kepala sekolah dengan harapan menjaga kenyamanan.
kenyamanan dari guru yang bersangkutan. Tapi kalau dilema etika itu menyangkut peserta didik, menyangkut kepentingan wali murid dan sebagainya, seringkali kita itu mengalami dilema etika itu ketika ada pelanggaran dari peserta didik, tapi kita tidak berani menindak karena peserta didik ini punya background yang kuat, mungkin ya latar belakang ekonominya, mungkin kedudukan orang tuanya dan sebagainya yang semuanya itu berbeda kepentingan dengan sekolah. Nah kalau seperti ini ya para sekolah tidak mungkin berpikir sendiri, tapi kita sampaikan dulu ke teman-teman semuanya. Kita lempar kasus itu ke teman-teman. Nah kita lempar, kita sampaikan kasusnya seperti ini. Dan menurut Bapak Ibu bagaimana? Harapannya dari suara terbangnya dan kita kategorikan bahwa suara terbangnya itu memang mungkin lebih baik, langkah-langkah yang disepakati teman-teman lebih baik, ya kita ikut. Artinya kalau nanti memang ada unsur ketidakpuasan dari luar, dari peserta didik atau mungkin dari wali murid atau dari pihak luar, kita satu sekolah itu punya sudah sepakat. Nah makanya di sini bagaimana cara menangani atau cara yang paling efektif untuk dilema etika ini, kita tidak bisa mengeneralisasi harus seperti ini, tidak bisa. Kita lihat dulu case by case nya, kasus per kasusnya. Kalau kasus seperti ini efektifnya mana? Guru senior dan kepala sekolah. Kalau ini kasus peserta didik ataupun yang lainnya, mungkin suara terbanyak guru itu yang kita ikuti. Berarti tergantung case-nya dulu Pak ya. Monggo. Nah, seperti yang disampaikan Pak Yudi tadi, kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini salah satunya terkait kedisiplinan guru. Iya. Pengambilan keputusan yang dilakukan salah satunya melalui pembinaan dengan pendekatan terhadap guru. Iya. Kira-kira dalam pengambilan keputusan tersebut, kira-kira apa saja yang dilakukan sebagai tempat dalam pengambilan keputusan yang diambil? Ya. Tantangan itu pasti ada. Contoh tadi ditanyakan sama Bani, apakah ada gejolak? Ada, pasti ada. Munculnya gejolak itu kan berarti tantangan, itu satu keputusan yang biasa. Contoh kalau kami tadi menyampaikan bahwa guru ini tidak perlu diberi sanksi, tidak perlu punishment, tapi pembinaan dulu dari guru senior atau dari kepala sekolah. Ini tantangannya apa? Ya respon dari beberapa guru yang lain. Karena mau tidak mau unsur like dislike di dalam satu lembaga itu pasti ada. Bagi guru yang suka atau simpati kepada guru yang disipliner, mungkin ya fine-fine aja ketika ada pendekatan dari senior ataupun kepala sekolah. Tapi guru yang sudah tidak punya rasa simpati ini sudah gejolak, terus nggak telaten, terus ditop lain, dipindah, nah itu tantangan-tantangan. Nah ini tugas kepala sekolah adalah meredam dalam arti sudahlah diberi kesempatan, didekati dulu, dibina dulu, syukur-syukur kalau bisa berubah, dan alhamdulillah selama itu. Jadi tantangan-tantangan seperti itu sudah pasti ada. Yang jelas tantangan dari pihak-pihak yang tidak merasa terpuaskan, atau mungkin tantangan dari guru pelakunya sendiri merasa kok aku merasa terintimidasi, akhirnya dilakukan pembinaan pun ya masih menggunakan argumentasinya untuk akhirnya guru pelakunya, guru senior, kepala sekolah harus saling adu argumentasi. Dan tentunya argumentasinya dilandasi dengan etiket baik untuk menuju ke sekolah yang lebih baik, tidak dilandasi karena egoisme. Seperti yang disampaikan Pak Yudi di awal tadi ya, seperti yang pengambilan keputusan kan pastinya ada yang puas, ada yang tidak puas. Apakah selama ini ada cara untuk memberi kepuasan tersendiri bagi pihak-pihak yang tidak puas? Ya. Seperti tadi saya katakan, ini lihatnya kasus per kasus. Kalau contoh yang indisipliner dari guru, itu yang tidak terpuaskan pasti guru yang menyuarakan pertama kali, merasa guru yang tidak nyaman dengan sikap perilaku guru itu. Nah, bagaimana cara kita meredam tantangan itu? Bagaimana cara kita memberikan kepuasan kepada yang tidak suka itu? Ya, biar waktu yang menjawab. Kami tidak berani menggaransi. Puas sudah selesai belum tentu. Tapi kita berikan sudah. Jangan boleh menyuarakan, tapi saya insya Allah selalu mengatakan terima kasih kepada siapapun. Apakah suara itu miring ataupun jejak untuk sekolah, tetap kami ucapkan terima kasih karena dengan memberikan pendapat itu sudah dilandasi dengan keinginan untuk peduli pada sekolah. Akhirnya kami tetap terima kasih.
Nah, bagaimana cara memberikan kepuasan kepada guru yang mungkin berseberangan, yang ingin menuntut guru ini harus dimutasi dan sebagainya? Jawaban saya ya sudah, suara jenengan sudah kita ikuti, sudah kita bina, sudah kita dekati, kita tunggu saja perkembangannya seperti apa. Jawab seperti itu. Nah, untuk siswa, ya bagaimana dengan kita memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang mungkin tidak puas dengan keputusan kita terkait dengan tuntutan titik. Ya tentunya kita buat redaksi atau mungkin ya kalimat-kalimat yang memberikan kedamaian. Kalau untuk vonis ataupun sanksi itu kita berikan kepada anak, tentunya ini mesti mendapatkan tantangan, mendapatkan penolakan dari wali murid. Ya kita berikan penjelasan kenapa kita sampai mengambil keputusan itu. Misalnya sanksi 2 hari, mungkin ya ada wali murid yang bilang mungkin Pak siap, terima kasih, tapi ada juga wali murid yang protes, nggak terima, merasa anaknya nggak sama. Nah, kita berikan penjelasan. Diberikan waktu 2 hari itu bukan berarti kita memberi sanksi, tapi kita berikan kesempatan kepada panjenengan dan putranya untuk berpikir, mengevaluasi itu kalau bahasa Jawanya, benarkah sikap yang kemarin itu dilakukan di sekolah itu sudah benar apa belum? 2 hari cukup. Nah, setelah skors 2 hari, skors itu saja sanksi ya. Tapi kita membuat kalimatnya jangan sanksi, kesempatan untuk berpikir. Kalau anak itu mungkin pernah gesekan dengan temannya, kita berikan waktu 2 hari untuk istirahat di rumah, ya sambil meredam emosi teman-teman. Katakan seperti itu. Insya Allah dengan bahasa-bahasa, ya kalau bahasa itu saja itu hapus promo lah, jadi ya diberi sanksi. Tapi biar bisa diterima, kita dielokkan kalimatnya. Nanti kalau dengan tidak saya beri sanksi, tidak saya sekolah, anaknya tidak masuk, masih ada kemungkinan terjadi kelas lagi dengan gurunya. Istirahat aja dulu 2 hari sambil teman-temannya biar dulu. Sebetulnya ya sanksi. Oke, saya Pak yang berikutnya dari keputusan yang kami ambil dari kasus yang kita paparkan di sini, ini apakah dari Pak Yuli itu ada prosedur-prosedur khusus, misalnya untuk pengambilan keputusan itu bisa dilakukan secara langsung atau harus dijadwalkan dulu atau menunggu dari diskusi yang lain? Ya, oke Pak Bebe, seperti tadi di awal kami sampaikan bahwa apapun kasusnya, apapun dilematikanya, kepala sekolah mesti secara pribadi walaupun tidak tertulis itu mesti ada SOP yang dibuat sendiri, dijalani sendiri, itu pasti. Makanya tadi saya maksudnya dengan itu case by case, kasus per kasus. Kalau kasusnya melibatkan guru, jadi ini tahapannya harus seperti apa. Kalau kasusnya melibatkan siswa harus seperti apa. Contoh, kalau melibatkan guru tersandung kasus di luar misalnya, kan nggak perlu mengambil suara terbanyak. Dari orang yang seharusnya tidak tahu jadi tahu, itu kan nggak boleh. Nah itu SOP itu nggak bisa kita tuliskan secara rinci, tidak boleh. Maka dan saya katakan SOP itu ada dalam diri seorang kepala sekolah walaupun tidak tertulis, dan itu mesti diikuti oleh dirinya sendiri. Kalau itu kasusnya terkait siswa, jadi kan kepala sekolah bisa melibatkan semua guru yang tidak tahu memang harus tahu. Nah itu bedanya. Contoh wali kelas 7 apa? 7D. Di 7D ada kasus. Saya nggak mungkin hanya melibatkan 7D saja. Mesti semua guru harus tahu, terutama guru pengajar di kelas tersebut. Kita ambil suara terbanyak. Kasusnya seperti ini. Enaknya bagaimana? Itu boleh. Diambil seperti itu boleh. Karena guru harus tahu. Karena guru punya kewenangan untuk mengambil langkah untuk putranya, untuk peserta didiknya. Tapi kalau kasusnya itu melibatkan guru, nah kita harus menjaga marwah guru tersebut. Jangan sampai karena kasus di luar yang seharusnya tidak semua guru tahu, akhirnya tahu karena kepala sekolah salah mengambil langkah. Nah itu tidak boleh. Gitu ya. Kemudian Pak Ismi, tadi dari kasus yang disebut dulu tentang pembinaan tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dengan atau membantu dengan dalam pengambilan keputusan? Tentunya banyak. Yang pertama, satu, secara personal guru tersebut ternyata tidak menolak
ketika kami adakan pembinaan. Justru guru tersebut merasa terima kasih, masih diingatkan, masih diperhatikan. Nah itu tuh satu hal yang sangat membantu kepala sekolah. Sangat menjadi beban bagi kepala sekolah ketika mengadakan pembinaan. Ternyata dia mengkanter, menolak, menghindar dari semua data-data itu. Ternyata selama ini, oh iya Pak, terima kasih saya ingatkan, insya Allah saya akan berubah. Itu sangat membantu. Yang kedua, yang memberikan bantuan lagi yang pasti adalah komitmen semua guru. Komitmen semua guru ini sangat membantu bagaimana kita mendisiplinkan. Karena apa? Kalau guru semuanya sudah komitmen, maka ini akan memberikan situasi tidak nyaman bagi yang tidak memiliki komitmen. Nah itu sangat membantu dan alhamdulillah di SMP 1 ini komitmen guru luar biasa. Sehingga ini memberikan dukungan emosional tersendiri bagi guru yang mungkin yang tidak disiplin itu bahasanya isin karpedil. Dan berikutnya peran guru senior itu yang memang harus kita ambil. Unsur senioritas kita tempatkan sesuai dengan fungsinya, tupoksinya. Dari semua yang Pak Budi sampaikan ini tadi atau beberapa yang kemarin yang tentang pengambilan keputusan selama ini ya Pak Budi, itu apa yang Bapak sakit petik dari pengambilan keputusan di 5 kasus tersebut, di 5 etika? Yang bisa saya petik terutama bahwa langkah pengambilan keputusan itu secara kolektif itu memang lebih baik. Artinya begini, saya merancang keputusan A, tapi ternyata ketika saya sharingkan dengan para senior, ternyata oh enggak Pak, mestinya harus sampai di sini. Nah itu artinya bahwa keputusan yang diambil secara kolektif itu tetap lebih baik daripada hanya diputuskan oleh seorang diri kepala sekolah. Berarti perlu adanya suatu kolaborasi atau masukan dari berbagai pihak. Iya, betul. Walaupun kita harus sekarang melihat kasusnya seperti gitu. Ya. Kalau ada guru yang misalnya indisipliner di luar, saya mohon maaf, terlibat kegiatan di luar yang nggak pas, itu pun kepala sekolah boleh melibatkan guru, tapi ya tidak semua. Guru yang bisa guru senior yang punya daya pikir yang lebih, punya kemampuan menerima keadaan lebih baik dan sebagainya. Kalau yang belum dan mungkin tak bisa diajak berpikir luas, nanti malah nambahin masalah. Terus tidak memberi solusi, nyender kemana-mana, lain muncul masalah baru. Contohnya. Demikian kegiatan wawancara kami dengan Kepala Sekolah SMPN Negeri 1 Blitar dengan Bapak Yuli Setianto SPD MPD. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau dan juga kasus serta pemecahan masalahnya bisa membantu kami ketika nanti juga memimpin itu di taraf panitia kegiatan maupun nanti di taraf yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Pak Yuli atas waktu yang sudah diberikan dan kami mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Sugiadi. Mohon izin kami dari CGP Angkatan 8 Kota Blitar mohon izin memperkenalkan diri. Saya Zeni Dwi Cahyanto dan saya Anik Juliati. Saya Martiana Dipratiwi. Saya Thomas Kristiawan Sumadi. Nah, ini kami dari SMPN 1 Blitar. Mohon izin dan mohon maaf kami mengganggu istirahat Bapak karena ini kami ingin berdiskusi. Mohon maaf, ini nanti diskusinya mungkin ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan untuk Bapak. Sekiranya Bapak bisa memberikan pengalaman-pengalaman ketika memimpin di SMKN 1 Blitar ini. Ini kami ingin membahas tentang kepemimpinan perihal dilema etika. Jadi dilema etika itu kan sebuah posisi
dihadapkan antara pilihan yang sama-sama benar. Nah, itu pastinya Bapak pernah atau bahkan sering mengalami sebuah dilema etika ketika memutuskan suatu keputusan A mungkin benar bagi pihak A, tetapi mungkin dari pihak B juga memiliki jawaban keputusan sendiri dan itu juga benar bagi pihak B. Nah, pastinya ada sedikit sebuah dilema. Nah, kami ingin mendapatkan informasi tentang pengalaman tersebut. Mohon izin Bapak bisa berbagi pengalaman tersebut. Jadi pastinya memimpin SMKN 1 Blitar ini SMKN yang bagus, sekolah kejuruan yang bagus di SMKN 1 ya besar. Pastinya Bapak pernah mengalami dilema etika. Mohon bisa memberikan satu kasus atau beberapa yang mungkin bisa di-share bagikan kepada kami untuk kami belajar tentang sebuah kepemimpinan tersebut. Oke, Pak Zen dan teman dari itu, Mas, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengalaman yang terkait dengan apa yang saya alami selaku kepala SMK Negeri 1 Blitar, bahwa yang pertama saya harus sadar betul bahwa saya didudukan di sini adalah sebagai pemimpin. Sehingga kalau yang itu tidak saya sadari nggak jalan. Jadi artinya kalau ibarat gerbong itu kan ya rokoknya tidak boleh miur. Ya. Jadi ketika kita ngomong ya sebaiknya memang pikirkan terlebih dahulu sebelum itu diucapkan. Nah, seorang pemimpin ini sedapat mungkin memang harus coba bicara dulu. Ya, jangan sampai sering molah malik. Karena apa? Berat gerbong saya itu panjang, hampir 200, kalau sisa ada 1.500 ya ini kan dampaknya kan sangat luar biasa ketika seorang pemimpin nanti akan berlaku kurang pas. Contoh adalah juga kalau kami dihadapkan pada keputusan yang misalnya menyangkut guru ya. Kan guru misalnya ada sisi idealis dan ada sisi realis. Contoh seorang guru mau berangkat untuk menempuh program S2. Contoh ya. Dan ini kan kalau secara idealis dari sisi tawaran, ada tawaran di universitas yang sangat bagus, ada beasiswa. Tetapi pada satu sisi, kalau dia mengambil itu maka konsekuensinya harus tugas belajar. Tugas belajar. Kalau tugas belajar pasti berarti tunjangan fungsionalnya akan hilang. Padahal di rumah dia harus membiayai anaknya yang lagi kuliah atau yang lain. Terus ada sisi yang lain bahwa kalau kita harus memberikan pertimbangan, ya kadang-kadang seorang guru yang baru dapat TPP kalau misal dihadapkan harus milih itu, kalau milih secara idealis saya milih itu. Tetapi kalau dari sisi realis anak saya masih butuh biaya, maka tetap saya sarankan walaupun bukan keputusan di saya, Anda pilih yang secara realis saja. Tidak perlu ke perguruan tinggi yang jauh dengan tugas belajar, tapi cukup dengan izin belajar. Kalau izin belajar, maka orang itu tetap secara fungsi tetap bisa masuk, tunjangannya tidak, TPP-nya tidak. Tetapi kalau orang tidak mau dengan syarat saya, ya tidak apa-apa. Ini karena mungkin galengannya masih kandel, mananya sih, tidak masalah. Jadi ada sisi-sisi yang itu yang Zen yang kadang saya sampaikan kepada teman-teman. Karena Pak teman-teman yang muda kan ini jangkauannya masih panjang ya. Misal suatu ketika teman-teman kan juga secara umur misalnya yang level di bawah
40 tahun kan ini harus suatu ketika pada tampuk akan memimpin. Nah, prinsip pemimpin yang utama kan ngambil sikap, ngambil keputusan, maka dia harus belajar dan ini kualifikasi jasa kalau bisa memang terus ditingkatkan. Yang lain perlu, yang lain siswa ada saya. Terima kasih Pak Aki. Mungkin kalau yang dari siswa kasusnya bagaimana Pak? Gini, jadi siswa, jadi ini salah etika. Contoh ya kita dengan 2.500 siswa dengan 7.000 itu kan apa ya? Ini kadang juga di sekolah itu kadang juga 3 sekolah disatukan. Gitu ya. Nah, kan beberapa kasus juga muncul ya. Jadi anak-anak kadang-kadang ada yang terlibat semacam ya kenakalan sampai mencuri ya. Satu sekolah pasti punya peraturan yang memang standar nilai harus dijunjung. Ya. Tapi kadang-kadang satu sisi juga ada terbentur dengan regulasi, ya, regulasi yang ada di perundang-undangan. Contoh, ada filmnya gini, udah bener ya, misalnya kalau sudah terlalu banyak yang dijahati ya, maka sekolah harus mengambil sikap keputusan. Tidak dikeluarkan tapi kita kembalikan ke program. Ini kan tidak boleh, tidak boleh ya. Tapi kalau kita tidak ambil sikap itu, maka sekolah saya akan menjadi bulan-bulanan. Jadi ini disadari atau tidak. Maka dalam hal ini ya tetap secara kolaboratif kepala sekolah harus dan saya tetap ada konferensi kasus yang kita kumpulkan, sehingga pernah yang saya ambil adalah satu, yang pokok jangan mengorbankan masa depan orang tetap bisa punya salah kapanpun dan siapapun dan dimanapun. Tapi sekolah ini juga perlu kehormatan, perlu bermartabatan ya. Maka jalan tengahnya adalah tetap sikap harus diambil. Kalau enggak bisa, pasti harus diambil. Tetap anak ini saya carikan ke sekolah yang lain, sehingga dalam waktu yang sama anak-anak sini lulus, maka dia juga lulus. Inilah yang kalau harus bagus semuanya, saya kira tidak bisa ya. Tapi pasti ada konsekuensi yang sedikit, tapi ada konsekuensi yang paling dominan adalah jangan sampai nanti anak ini kehilangan masa depan gara-gara anak ini capnya juri sehingga tidak lulus, sehingga justru ke depan nanti tidak bagus. Masa depannya Berarti jangka pendek dan jangka panjang ya Pak ya. Betul. Jadi dan ini jangka ada pendek, yang jangka panjang. ada yang di saya itu seperti itu. Oke Pak, lalu apakah ada dalam pengambilan keputusan ada gejolak dari dalam diri Bapak sendiri maupun dari luar Pak? Dari orang tua seperti itu? Iya. Jadi kalau dari sisi saya itu kan pertimbangan kalau saya belajar biologi dulu kan ini ya ciri makhluk hidup itu kan berkembang biak. Jadi ada keluarga dan keluarga itu pasti ada orang tua dan ketika ada misalnya sebuah kejelekan itu akan menghantam pada sebuah keluarga, maka kadang-kadang yang harus saya kembalikan andekan yang terjadi peristiwa seperti itu pada keluarga saya, apa yang harus saya jadi hanya nepak nih itu aja. Saya kira itu standar moral saya kadang-kadang itu ya, saya kira standar agama dan pikir wajib itu. Jadi langkah yang paling strategis menempatkan diri. Iya, ya andaikan yang kena sesuatu itu adalah gitu. saya atau Keluarga saya saja. Ya, dari saya tertarik dengan kasus yang guru tadi Pak. Jadi ya.
soal sama-sama apa idealis dan realis. Saya bahasanya nggak tahu pokoknya. ya, Kira-kira ya pas Pak itu pas itu. Ya. Itu memang ya. Saya kira banyak juga gitu. Iya. Iya. Itu dari pengalaman Bapak itu yang paling apa ya, yang paling banyak terjadi itu dari mungkin anak guru-guru yang Ya. pernah Bapak apa ya dampingi itu banyak yang memilih apa Pak gitu ya. Dari yang saya dampingi banyak yang memilih realis. Ya di sini. Ya, jadi gini, kasus alun bapaknya. Salah satunya saya. Nggih. Jadi masih ikut kota dulu kan ada beasiswa dari kota itu ditawarkan ada 2 Pak Thomas. 2 itu ke UGM. Ke UGM walaupun tidak sama dengan disiplin ilmu saya. Saya kan basic listrik elektro ya. Ini kan basic lingkungan yang harus saya sana. Tapi tidak apa-apa, saya butuh UGM-nya ini ya. Di tahun berapa ya? Sekitar 2011 mungkin saya tahun 2011 ketika harus memilih itu, dan kebetulan ada satu teman dari otomotif tapi masih muda ya. Saya kira gitu, malah yang ngambil realis itu saya tidak jadi ke UGM, dan beliau yang satu ini terus ke UGM, sehingga apa sekarang gelarnya itu Master of Engineering. Itu kan bagi kami kan sangat saat itu ya sangat branded sekali untuk sebuah apa. Tapi terus ya persis. Terus kebetulan sana ke belakang teman-teman yang saya berikan advice katakanlah itu, yang satu memilih secara realistis itu baru satu, yang lainnya memilih seperti yang idealis satu, yang lainnya realistis. Sehingga banyak teman-teman yang memilih kuliah itu menggunakan izin belajar, sehingga dandangi orang gundi. Jadi kan kalau izin belajar itu pasti ada nanti ketika tugas belajar yang muncul, ya otomatis yang secara linear itu jangan fungsionalnya cabut. Padahal ketika memulai lagi TPP harus muncul lagi, itu yang susah. Kita mulai harus. Realistisnya ya kita butuh TPP sebenarnya. Jadi ada seperti itu. Terus ya Pak, kan kalau pengambilan keputusan itu pasti banyak sekali dilemanya. Nah, kalau Bapak pas dilema itu biasanya Bapak lebih sering musyawarah bersama, kolaborasi, atau langsung memutuskan dengan pertimbangan tajamnya? Jadi ini kan ada decision ya, kadang memang harus diambil secara cepat. Ya. Dan ini adalah fungsi leader ya. Iya, betul. Kalau leader enggak kita miar-miar aja ya boleh, harus tampak ya. Kadang-kadang saya lebih memilih mengambil keputusan harus secara cepat. Misalnya saya apakah dalam sebuah lomba itu harus ikut ini atau harus ikut yang satunya. Kalau saya berada di area yang tengah, tentunya ini tidak akan pernah menyelesaikan banyak. Mendingan saya harus segera ambil, dan saya ambil keputusan bisa juga kadang-kadang salah. Tapi salah itu lebih baik daripada kita tidak mengambil keputusan. Salah yang segera belok itu saja. Jadi kamu saya, Bu, Pak Thomas, ini lebih baik minta maaf daripada minta izin. Ini yang kemarin saya tidak nyitir yang di capres loh ya. Tapi ini kemarin kan ada kata-kata gitu ya. Tetapi ini sebenarnya di tahun 94 itu sudah ada. Jadi kami punya direktur Pak Fahad itu ya. Jadi kan kalau saudara diberi tugas, jangan suka alasan yang banyak.
kurang ini menghindar. Oke. Lebih baik kerjakan dulu, salah tidak apa-apa. Lebih baik salah kemudian minta maaf daripada orang nyapu-nyapu ini gampang minta izin. Izin dulu, action Iya. dulu berarti Pak ya. Betul. Iya, jadi ini yang anulah yang sering kami lakukan. Lalu adakah faktor atau seseorang yang bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan Pak? Jadi apa ya, kalau orang ya banyak sih. Jadi kan kalau kita ya kadang-kadang lebih banyak membaca saja. Jadi kan salah satu yang kami baca misalnya ada falsafahnya Hamka itu ada ini, jangan takut memanjat karena jangan takut jatuh, orang yang tidak pernah jatuh adalah orang yang tidak pernah memanjat. Ya ada. Ya ada satu lagi Pak Thomas ini yang dari Albert Einstein ya. Ini apa itu yang mungkin mohon maaf kalau ada yang guru bahasa Inggris saya salah. Jadi life is like riding a bicycle. Apa? To keep your balance you must moving. Jadi hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan maka Anda harus tetap bergerak. Kalau saya tidak bergerak maka jatuh. Jadi bergerak itu bisa juga salah, bisa juga benar Pak. Tapi mendingan saya bergerak rada-rada salah-salah titik Agar tahu benar dan salahnya, ya Pak ya. Iya, jadi mencoba itu lebih bagus. Monggo, ada lagi yang buat Buana? Dari apa yang kita diskusikan hari ini Pak, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bapak tularkan kepada kami supaya nanti ketika kami mengambil keputusan itu juga bisa bertanggung jawab dan bermanfaat. Iya Bu, jadi ketika kita ngambil keputusan itu mending kalau saya, mending Lebih baik. kolaborasi. Jadi memang clue-nya memang dari saya ya, tapi sedapat mungkin tak bisa seolah-olah keputusan dari orang. Sangat bersama. Ya. Padahal memang saya memang harus mengarahkan ke arah itu, tapi sedapat mungkin saya harus mengorbankan apa yang saya inginkan ya, dan tampak ini dari tidak. Mendingan saya akan tampak ini keputusan bersama daripada saya mendominasi untuk pengambilan keputusan. Padahal memang aslinya memang harus saya arahkan ke arah. Jadi hargai orang lain. Itu saja ya. Monggo, ada lagi? Ya. Sampun. Nggih, wonten demikian arah diskusi kami Bapak, dan terima kasih Bapak Sugiyadi sudah memberikan banyak wejangan, banyak saran, banyak nasihat terutama pada beberapa kasus yang sudah disampaikan. Semoga kami bisa meniru Bapak dalam sebuah mengambil keputusan. Nah, karena seperti sudah disampaikan tadi, ternyata sebagai pemimpin kita juga harus kolaborasi di dalam menyikapi atau memberikan sebuah keputusan. Seperti itu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, dan kami mohon maaf untuk undur diri. Dan demikian diskusi dan juga wawancara kami dengan Bapak Sugiyadi, Kepala Sekolah SMKN 1 Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.